Azan artinya adalah i'lam. I'lam itu artinya pemberitahuan, pengumuman, ajakan, undangan. Itu secara etimologi. Nama-namanya kemarin sudah ada namanya. Kadang-kadang disebut azan, kadang-kadang juga disebut nida, kadang-kadang juga disebut dakwah. Azan secara istilah menurut syara' itu adalah qaulun mahsus, ucapan yang khusus. Ada zikir yang khusus, ada ucapan yang khusus yang memang berlaku di dalam situasi tertentu. Azan ini adalah ucapan yang khusus untuk menunjukkan masuknya waktu. Ini secara fikih. Tapi nanti ada azan, ulangi lagi, tapi nanti ada azan yang tidak diperuntukkan untuk menunjukkan masuknya waktu. Tidak ada azan-azan yang lain. Atau misalkan ada ajakan untuk sholat tapi tidak masuk ke dalam kategori azan, seperti dalam seruan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat janazah, kemudian sholat istisqa. Nah, itu ada panggilan-panggilan tapi tidak disebut azan. Zikir khusus atau ucapan khusus ada lagi selain azan, seperti misalkan takbir. Takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Ini khusus, bacaannya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu walaupun takbir. Sekarang misalkan di sini kita baca itu, kira-kira apa kata dunia? Kenapa? Karena itu adalah zikirnya maksus. Tapi walaupun maksus, secara fikih ini bisa berbeda-beda. Contoh misalkan takbir Idul Adha. Ada yang memulainya itu adalah pada malam takbir. Itu malam 10. Ada yang memulainya adalah pada waktu subuhnya Arafah. Itu berbeda-beda. Kalau di musim haji, secara ketentuan umum, itu kalau sudah melontar Aqobah selesai untuk haji, ya, untuk pelaksanaan haji. Tapi karena kalau di kita itu, kalau Idul Adha itu takbirnya itu sampai hari tasyrik ketiga asar, maka di musim haji terkadang juga ada yang masih takbiran, padahal zikir maksusnya ketika itu adalah talbiyah. Talbiyah juga sama dengan maksus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu juga maksus. Bapak-bapak jangan sekarang talbiyah itu, ya kan? Ya enggak boleh lah, karena harus ada apa namanya? Harus ada waktunya, harus ada tempatnya yang tertentu. Kemudian azan secara ini menurut ilmu fikih, ya Pak, ya. Kadang-kadang sekarang ini yang saya temukan, kadang-kadang ini orang ini kok membatasinya itu apa ya, kaku lah namanya. Seperti misalkan azan kalau ketika anak dilahirkan. Ini ada berdasarkan hadis.
Atau misalkan qomat ketika melahirkan itu, ketika anak dilahirkan itu diazani sebelah kanannya, kemudian dikomati sebelah kirinya. Nah itu kan azan. Dan ini azan tidak menunjukkan untuk masalah waktu sholat. Nah kemudian ada lagi misalkan azan pada waktu kebakaran. Ini dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, atau juga misalkan dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan ada azan-azan di luar waktu sholat. Nah misalkan pada waktu kebakaran, kemudian pada waktu perang, berkecamuknya perang, kemudian juga seperti lagi dalam keadaan musafir. Beliau menyebutkan seperti itu. Bagi kita, ini saya penting tegaskan, bagi kita kalau kita menemukan ada di dalam kitab-kitab fikih misalkan ya, disebutkan oleh ulama, itu kita harus mengatakan bahwa itu adalah masuk ke dalam dalil, Pak. Ulangi dalil. Itu masuk ke dalam dalil yang boleh kita pegangi. Kenapa? Karena makom kita ini bukan mujtahid. Kita ini bukan orang-orang yang bisa berijtihad, mengambil langsung daripada hadis. Ulangi lagi. Jadi kalau zaman dulu, zaman pesantren, tradisi pesantren, itu kalau dalam kitab-kitab yang ditulis dalam kitab kuning disebutnya ya, itu sudah jadi dalil. Ini sekarang ini ada slogan harus kembali kepada Quran dan hadis, kepada Quran dan hadis. Kalau kita nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, mau bagaimana, Pak? Ulangi lagi ya. Kalau misalkan kita nih saya menemukan ada azan-azan li umurin ghairi shalah. Ada azan yang dikumandangkan malah hadza wa yundabul azan li umurin ghairi shalah. Ini ada azan yang baik, bagus, nadab dilakukan di luar salat. Yang pertama adalah minha al-adhan fi uzunil maulud al-yumna inda wiladati. Yang pertama adalah azan yang dikumandangkan, yang diucapkan di telinga kanan anak ketika lahir. Demikian juga kama tundabul iqamah fil yusra. Demikian juga disunahkan mengikomahi bayi itu di telinga kirinya. Demikian juga waktul harid ketika kebakaran, wa waktul harf ketika terjadi perang, wa khalfil musafir ketika terjadi musafir. Musafir itu kita perjalanan, apalagi dalam keadaan kita misalkan tidak tahu pulang, nyasar. Nah, kita itu azan. Kemudian ketika juga al-azan fi uzunil mahmum al-masru'. Kalau ada orang kesurupan, kita azan. Azanin aja enggak apa-apa. Karena itu kesetanan namanya. Sedangkan dalam hadis sudah kita baca dulu hadisnya. Kalau kita azan maka setan lari. Sambil terkentut-kentut kan gitu. Walahu durrat katanya. Setan itu larinya bukan hanya lari, sampai kentut dia. Iya. Kemudian kita ya untuk mengusir setan lah. Kemudian juga walil ghadban, marah. Nih kalau kita mau nimpalin orang marah, udah aja pakai azan aja. Kalau kita marah lagi, orang marah itu ya sama juga kesetanan juga gitu kan. Nah, kemudian juga waliman sa khalqi atau khuluqi, dia itu punya perangai jahat, punya perangai jelek. Nah, ini kalau misalkan dia ada perangainya jeleknya itu, ini katanya diazanin juga. Kemudian juga orang yang kira-kira apa namanya, punya perilaku seperti perilaku binatang, ngamuk. Nah, kita azan. Kemudian juga karena sahratul jin wasyayatin, kena sihir. Kalau juga kena sihir,
ini bapak-bapak namanya disebut mujarrobat. Ya, ada beberapa pengalaman para ulama. Jadi kalau untuk pengobatan, misalkan dia ngamuk-ngamuk, kemudian juga marah-marah, terus kita tahu ini kadang-kadang juga ini karena sihir, kita tahu tuh itu karena sihir umpamanya. Nah itu disebutkan di situ yundabu azan. Sunnah kita itu bagus kita sebut atau diazankan. Tidak usah manggil Nabi Muhammad kemudian manggil malaikat gitu ya. Nah, coba dulu, kita coba dulu. Tapi ini ulangi lagi, ini mujarrobat namanya Pak. Ada pengalaman-pengalaman. Sebab kadang-kadang kalau misalkan kita bacakan ayat kursi umpamanya, oleh bapak ini baca ayat kursi, itu orang yang kesurupan itu ngeludahin bapak, ya kan? Tapi ada lagi orang itu baca ayat kursi, ya ayat kursi juga yang dibaca, tapi dia bilang panas. Nah ini ada apa ini? Ya secara ya ilmu mujarrobat tadi, ini ilmu pengalaman ini. Oh ternyata ini ayat kursinya ini yang satu ini tidak ada sanadnya. Ini baca ayat kursi ini ternyata dari mana? Oh ada sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Ada sanad ayat kursi ini sampai kepada Sayyidina Ali misalkan. Cuman beliau itu pakai alif lam mim. Alif lam mim Allahu la dan seterusnya. Wah ini luar biasa ini. Sampai yang kesurupan itu bilang kepanasan. Nah ini hadirin, Fatihah juga sama. Orang dibacain Fatihah, oh ini kok reaksinya begini, kita mah nggak ada reaksinya. Jangan nyalain Fatihahnya. Mungkin ini yang satu ini amalan Fatihahnya diamalkan, atau bacaan tadi ayat kursinya itu diamalkan. Yang satu ini tidak ada, ya jelas tidak ada kekuatannya. Ini ada manzil atau ruqyah syariah, itu di azan ini setiap habis asar itu dilakukan itu baca. Santri kami juga sama, santri saya di sana itu dibaca. Nah mungkin kalau kita baca manzil atau ngeruqyah, kalau bukan ahlinya, kalau bukan kita tidak punya, begitu diruqyahin itu tawa-tawa dia itu. Kita juga takut juga ya, kita ngeruqyahnya dia tawa-tawa malah. Nah ini hadir rahimakumullah ya, ulangi lagi, kita sekarang ini coba kita azankan, kita azani. Ya tentunya kalau muazin dengan kita yang tidak pernah azan, mungkin reaksinya berbeda. Jangan aneh kalau seperti itu. Ya kita coba saja. Kemudian juga disebutkan ini, fa inna syaitan idza samiyal adzan adbara. Ini sudah saya katakan tadi. Karena setan itu kalau dibacakan atau diazankan itu dia itu kabur. Dia kabur. Kita ini untuk ngaburkan setan, untuk mengusir setan, ya kita azan. Kemudian malah ini ada lagi, ini mujarobat juga, pengalaman juga. Saya pernah disuruh mengusir hantu kali ya. Tapi bukan pemburu hantu ini ya. Saya dengan para santri itu ada rumah besar Pak di Sentul Pak. Rumahnya luar biasa ini. Besar sekali. Saya disuruh ke sana, suruh bawa santri. Saya enggak tahu. Biasanya kalau Pak Ishak kalau disuruh begitu tuh biasanya disuruh makan santri itu ya. Kita siap-siap lah pokoknya Pak, kita ke sana. Saya ke sana itu dia bilang, "Ini saya enggak bisa tidur. Malam suka ada yang ganggu aja." Oh ya, ada hadis kalau dibacakan surat Al-Baqarah itu setan dari rumah itu kabur. Udah kita baca surat Al-Baqarah. Saya santri suruh baca Al-Baqarah. Kemudian saya disuruh lagi oleh ini kamar ini katanya nih begini. Oh udah, coba ini azan. Santri suruh azan saya. Azan pas tadi itu salah lagi itu azannya ya. Kamu ini gimana, grogi apa? Kok itu berat bener katanya gitu kan. Ini mujarobat Pak, ini Pak. Ini jangan dimistikin Pak ya. Ini memang kita pengalaman kita gitu. Di Sentul tuh ada rumahnya juga ada. Nah, kemudian saya ingat ini. Coba azannya uduk dulu.
suruh uduk dulu, ada pakai ini ya. Kemudian suruh berdiri, saya bilang. Kemudian coba suruh ininya ditutup telinganya, nanti kita lihat secara fikihnya. Coba azan. Tutup aja, udah tutup. Beres azan. Itu Pak kayak apa ya namanya ya? Kayak ada yang suara kayak ngegerubuk gitu ya. Itu di sono tuh, di Sentul itu. Coba saya bilang kalau begitu Bapak ini yang punya rumah, siapa dikumpulin sama saya itu, dikumpulkan. Di situ juga ada pembantunya. Ada pembantunya satu, saya bilang coba punya wudhu dulu. Yang kedua kalau masuk ke kamar ini coba salam dulu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gitu kan. Kalau memang serem aja coba azan. Kan kalau baca-baca doa-doa itu yang namanya pembantu bisanya azan. Ya memang itulah mujarobat Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Beliau mengatakan katanya sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan. Nah ini ulangi azan. Wala yusannu inda idkhalil mayit al-qabra alal mu'tamad inda syafi'iyah. Ini beliau menyebutkan itu kalau ketika mayat itu sedang diletakkan di mana? Di kuburan, itu tidak disunahkan azan menurut kaum mu'tamadnya mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi nanti ada kaul yang lain. Bapak juga jangan menyalahkan juga. Ya, jangan menyalahkan juga kalau misalkan mengazani. Ya, banyaklah itunya. Kalau dalil ulamanya, ada yang menyatakan misalkan itu qiyas. Kalau misalkan yang mauludnya itu datangnya diazankan, maka ketika itu juga diazankan. Tapi kalau menurut saya, orang yang ada hadis yang mengatakan bahwa malam pertama, saat pertama orang di alam kubur itu masa yang paling menakutkan. Masa yang lebih takut daripada kebakaran, lebih takut daripada kebanjiran, lebih takut daripada ada tsunami. Nah, kalaupun misalkan kita mengazaninya itu karena untuk menghilangkan takut itu, ya itu pun tidak masalah. Itu kan tidak masalah secara umumnya. Jadi kembali kepada pernyataan kita, kalau dulu bapak-bapak saya punya tradisi di pesantren-pesantren, kalau menemukan ucapan ulama, pendapat ulama di dalam kitab mengenai suatu hukum, bisa mengatakan itu adalah bagian daripada dalil, walaupun kita tidak tahu hadisnya. Nah, ini saya katakan bahwa ada azan di luar sholat. Ini menurut fiqhul Islam wa adillatuh. Teruskan. Ini azan menurut fikih ada syaratnya. Ya, azan itu hati-hati bapak-bapak, azan ini jangan sampai azan dijadikan sebagai nada dering ya. Saya ingetin hati-hati. Jangan sampai, ulangi lagi. Azan jangan sampai dijadikan sebagai nada dering. Kemudian azan juga bapak jangan juga menjadikan azan itu bapak pakai waktu Madinah atau waktu Mekah. Karena nanti mengganggu itu ya. Atau waktu bapak misalkan orang mana bapak nih? Orang Bogor ke Jakarta aja bisa beda. Nah sehingga khawatirnya ketika sholat kemudian kumandang azan. Nah ini akan mengganggu Pak. Makanya tidak bolehlah. Usahakan tidak boleh di HP itu ada azan, khawatir nanti itu mengganggu. Yang kedua, apalagi dipakaikan nada dering, ketika Allahu Akbar, dimatikan. Nah ini kan sangat tidak sopan, ya. Sangat mengganggu. Yang kedua Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan dibuat nada dering lah. Itu bukan tempatnya ya. Hati-hati ini. Tolong diingatkan, tolong kita laksanakanlah. Jangan sampai itu terjadi, khawatir nanti. Kemudian yang satu, syarat azan dan iqamah itu duhulul waqt. Fala yasihul azan wa yahrumu bil bittifaqil fuqaha qabla dukhulil waqtis shalah. Kalau azan ini azan untuk menunjukkan waktu sholat, maka tentunya
azan itu harus masuk waktu. Bapak, ini kalau azan menurut waktu itu harus tepat, Pak. Apalagi maghrib, harus betul-betul tepat. Coba Bapak kalau di Mekah Madinah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, itu begitu teng, itu langsung, betul-betul langsung. Nah sekarang ini Bapak hadirin rahimakumullah, di kita ini ada bedug. Kita ini ada bedug. Sekarang kita mau menempatkan bedug itu apa? Bedug kita misalkan kita bilang ini bedug untuk menunjukkan waktu sholat, sedangkan azan untuk memanggil orang sholat. Misalnya ini ya, nah, kita bilang begitu. Kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Ya silakan saja. Orang ngasih tanda itu, ya, orang ngasih tanda apa nih? Tanda mau masuknya waktu, ya bedug. Waktu masuknya ya azan. Tanda waktu mau puasa, kita bilang imsak, ya kan? Imsak. Kemudian ya puasanya ya saum, lain lagi Pak. Itu silakan aja. Kemudian umpamanya kalau diberitakan kepada Abdullah ibnu Maktum, kan beliau buta tuh Pak. Itu dikasih tahu oleh para sahabat itu. Ayo subuh, asbahta, subuh. Nah ini berarti ada antara pemberitahuan selain atau sebelum azan. Boleh berarti, silakan aja bapak-bapak. Tapi kalau kita misalkan azannya menunjukkan waktu sholat, ini muazin ini memang dikasih amanah. Beliau harus terpercaya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mempercayakan untuk waktu itu kepada muazin itu. Usahakan harus tepat, usahakan tepat. Jangan lama. Kalau misal ini menunjukkan waktunya, terus diawali dengan berbagai macam bacaan sebelumnya. Ini bisa bahaya gitu kan. Kalau menunjukkan itu waktu sholat yang oleh orang yang berpuasa, azan itu dijadikan sebagai patokan. Ulangin lagi ya, sebagai patokan. Tolong tepatlah kalau misalkan jam berapa sekarang subuh? 4:41. Jadi kalau pas 4:41 itu dikumandangkan azan. Harus tepatlah gitu. Jangan terlalu lama. Karena azan ini sebagai tanda masuknya waktu untuk sholat, maka syaratnya azan untuk itu adalah harus sudah masuk waktu, jangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, azan itu harus pakai bahasa Arab. Udah jelas ya, karena ini kan zikir yang maksud. Hati-hati, ini kan ada kejadian ya zaman dulu ya. Di mana kan? Di Turki apa kemana? Iya, azan pakai bahasa dia. Nah ini juga hati-hati, kita jangan sampai pakai logika. Kemarin saya sudah sampaikan dulu juga, ada orang katanya yang sholatnya azannya pakai bahasa Indonesia. Alasannya kan Allah kan maha tahu segala bahasa, ya kan? Jangankan bahasa ini, bahasa hati aja Allah tahu. Masa iya sholat harus pakai bahasa Arab aja? Nah ini jangan sampai terjebak dengan seperti itu. Tetap kita bilang bahwa azan itu harus dengan bahasa Arab. Fala yasihu bi ghairiha. Tidak sah azan dengan selain bahasa Arab. Demikian ini katanya menurut para ulama alasannya itu karena liwurudihi bilisanin arabiyyin kal Quran. Bahasa Arab itu azan itu datangnya itu dengan bahasa Arab. Rasul mengajarkannya dengan bahasa Arab, maka seperti Al-Quran. Bapak kalau mau baca Al-Quran, zikir Quran, maka tidak boleh kecuali harus pakai bahasa Arab. Kalau itu terjemahnya, itu terjemah namanya ya.
terjemah azan. Ya buat apa kan gitu kan? Kita harus ada syaratnya. Tapi kalau misalkan azan di luar waktunya, ya apa dulu itu azannya? Kan itu ada anekdot apa bukan itu? Ada muazin azan di waktu-waktu sholat, masyarakat ini kok nggak pernah datang gitu ya. Akhirnya jam 10 pagi dia azan. Akhirnya orang pada datang kan. Gelos ya orang Sunda mah. Ini azan pada jam 10 azan. Ini yang gelo ini siapa ya? Saya azan jam 10 kamu pada datang. Begitu azan zuhur kamu nggak pada datang. Nu gelo sah gitu kira-kira ya. Tapi bukan itu, bukan. Aduh. Kemudian yustaratu fil adzan wal iqamah isma'u ba'dil jamaah wa isma'u nafsihi in kana munfaridan. Kalau azan ini di masjid, maka harus azan itu dengan suara yang keras sampai terdengar oleh sebagian jamaah. Kecuali kalau azan itu azan yang munfarid. Kita sholat sendirian, itu boleh azan itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi Nabi juga nyuruh kepada pengembala kambing yang ada di tengah-tengah padang rumput atau di hutan misalkan, walaupun dia sendirian tetap disunahkan untuk melantunkan azan, karena ketika dia azan jin kemudian binatang-binatang atau juga tumbuh-tumbuhan atau juga batu-batu itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Syarat yang ketiga, ulangi lagi, adalah azan dan iqamat hendaknya terdengar oleh sebagian jamaah. Nah, sekarang hadirin, kita sekarang ini pakai apa namanya? Pakai speaker. Dulu ulama-ulama salaf setelah tabi'in itu menggunakan menara. Azan itu di menara. Tujuannya adalah untuk mendengarkan. Kalau di Madinah itu azan, ada tempat azan tuh di atas sedikit, jadi naik sedikit tempat azan itu katanya tempat azannya dulu zaman Rasulullah SAW. Bilal naik situ. Di Mekah Rasulullah SAW nyuruh juga Bilal itu naik ke mana? Ke Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Dan Bilal itu dipilih oleh Rasulullah SAW itu karena beliau itu punya andas saut, karena dia itu adalah punya suara yang paling tinggi, suaranya cowong keras suaranya itu. Makanya pilih. Dan boleh bapak-bapak kita mengadakan panitia untuk musabaqah azan, bikin tuh Pak, seperti Rasulullah SAW ada 12 orang di Mekah itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dicari siapa yang paling hebat. Nah itu ada Abu Mahzurah namanya, azannya suaranya bagus di Mekah itu, dipilih oleh Rasulullah SAW. Nah boleh kita juga nanti dicari gitu. Kalau di sini kan udah ada di sini mah ya. Artinya kalau kita bikin panitia untuk musabaqah azan, nah itu boleh Pak. Kemudian berikutnya kaunuhu min syahsin wahid. Azan itu diusahakan dari satu orang. Jadi kalau mengumandangkan azan itu satu orang. Satu orang ini bukan berarti begini maksudnya. Kalau misalkan Allahu Akbar satu orang. Satu orang lagi misalkan Allah, jangan, nggak boleh begitu. Jadi ucapan azan dari Allahu Akbar sampai akhir itu harus satu orang. Nah kalau umpamanya ini satu orang ini kemudian berhalangan, ini tidak bisa diteruskan. Lain dengan sholat berjamaah, jadi imam lain. Ini kalau misalkan dia muadzin di tengah hayya ala sholat,
entah apalah dia, misalkan kebelet apa namanya, kebelet atau apa ya, dia keluar misalkan. Nah ini tidak bisa diteruskan oleh yang lain, tidak bisa. Ini harus kalau dia misalkan batal di dalam azannya itu, maka digantikan oleh orang lain dengan dia memulai azan yang baru. Itu yang dimaksud. Kemudian berikutnya adalah an yakunal muadzin musliman akilan mumayyizan rajulan. Yang azan itu harus muslim. Awas ini, tidak boleh kalau bukan muslim tidak boleh azan. Kemudian harus akilan. Orang gila nggak boleh azan. Orang gila nggak boleh azan. Kalau masuk masjid bawa anjing nggak boleh. Pokoknya orang gila nggak boleh ya, nggak boleh azan. Terus tidak boleh juga perempuan. Fala yasihu azan al kafir wal majnun was sobi. Kemudian juga perempuan. Ini menurut ulama yang jumhur. Tapi nanti ada yang membolehkan perempuan azan itu kalau di kelompok perempuan semuanya. Itu pun tidak boleh dikeraskan. Nanti dulu, azan harus dilakukan oleh seorang muslim, harus usahakan akilan atau mumayyizan, minimal mumayyiz. Mumayyiz itu ya anak kecilnya sudah paham, sudah bisa membedakan mana coklat, mana teh ayam. Kira-kira katanya seperti itu kira-kira. Mumayyiz lah. Kemudian bagaimana kalau apa namanya, kalau hunsa? Hunsa itu apa? Bencong. Hunsa itu. Pertanyaannya itu laki-laki bukan? Ngawur itu ya? Tidak. Kita usahakan itu tidak masuk ke dalam laki-laki. Kemudian hadirin rahimakumullah, itu syarat namanya. Kalau syarat itu tidak bisa kalau tidak terpenuhi dan azannya tidak dianggap sah. Kemudian berikutnya ada sunnah-sunnah azan. Waktunya sedikit lagi. An yakunal muadzin sayyitan ay alis saut, husnus saut. Sebaiknya orang yang azan itu bagus suaranya, kemudian tinggi suaranya itu, keras suaranya. Jadi bisa teriak dengan azannya. Kalau tidak maka dibantu tadi dengan menara, dengan pengeras suara. Guru saya ini kurang senang kalau nada azan itu nada yang rendah. Tidak mau dia. Jadi memang harus keras. Karena Bilal disuruhnya oleh Rasulullah SAW karena dia itu adalah andas saut. Berikutnya ayu azin qaiman. Yang azan itu harus berdiri. Jangan duduk. Jangan di kursi. Sunnah tapinya ini ya. Azannya dalam keadaan berdiri. Ayyakunal muadzin hurran balighan aminan salihan aliman bi awqatis shalah. Ini kalau tadi laki-laki, kemudian muslim, kemudian mumayyiz atau akil, itu syarat. Tapi sunnahnya pilih di antara mereka itu, yaitu orang yang merdeka, jelas, dapat dipercaya, soleh, juga aliman bi awqatis shalah. Dia tahu waktu sholat. Sekarang kalau standarnya pakai jam lah, ini yang sudah diinikan pakai jam, maka dia sudah tahu bagaimana atau kapan waktu sholat datang. Tadi bilang bahwa syaratnya azan harus masuk waktu, maka muadzin hendaklah dia adalah orang yang mengetahui masuknya waktu. Yang berikutnya an yakuna mutawaddian tahiran li hadis sabiq
la yu'adzin illa mutawaddi. Tidak boleh azan kecuali yang berwudu. Lagi-lagi ini yang azan nanti muazin ya, ini untuk muazin. Tapi kan kita juga nanti ada kadang-kadangnya jadi muazin, Pak. Muazin hendaklah yaitu adalah dia suci. Dia tidak punya hadas kecil apalagi hadas besar. Tapi kalau dia azan tidak punya wudu nih, dia azan karena tadi bilang ini adalah merupakan sunnah, maka azannya tetap sah. Itu azannya tetap sah. An yakunal muazin basiran, hendaklah muazin, sunnah nih, sunnahnya muazin itu hendaklah dia bisa melihat. Sunnahnya bisa melihat. Kenapa? Karena khawatir ini berkenaan dengan masalah waktu. Bagaimana misalkan itu ada orang di zaman Nabi, Ummi Maktum itu adalah dia buta. Di sini disebutkan karena beliau didampingi oleh para sahabat yang memberi taukan di mana datang waktu subuh, maka sahabat mengatakan yunadi hatta yuqalahu asbahta asbahta. Nah, sudah subuh, silakan azan. Jadi diberitahuan. Nah, ini pemberitahuan ini kalau misalkan kita dijadikan sebagai dasar ada pemberitahuan sebelum azan dikumandangkan. Nah, ini juga yang kemudian oleh ulama-ulama kita ini memperbolehkannya seperti memukul bedug dan lain sebagainya. Karena Ummi Maktum sebelum azan itu dikumandangkan menunjukkan waktunya sudah sholat, ia pun diberitahu dulu kepada beliau. Bapak-bapak, ini kalau orang yang tidak tahu waktu kemudian untuk mengingatkan itu lebih harus daripada mengingatkan orang yang buta tidak tahu waktu kemudian dikasih waktu. Nah, sekarang kalau orang yang petani misalkan yang masih jauh kemudian orang yang diberitahunya itu lebih keharusannya ketimbang memberitahu kepada muazin yang buta masuknya waktu. Kemudian ayyaj'ala asabi'ah fi uzuni. Ini membuat atau di jarinya ini disimpan di mana? Di telinganya. Di telinganya. Kemudian dia itu berpaling ke kiri dan ke kanan. Sunnahnya ini menghadap kiblat. Kemudian nanti ketika dia menyebutkan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, itu dia berpaling ke kanan dan ke kiri. Ini nanti kita akan praktekkan yang azan aja dulu. Mana yang muazin nanti kita ini kan. Terus ayat tarossal fil azan, supaya azan ini tidak terlalu cepat. Sedangkan qomat itu hadar disebutnya. Wa yahdur fil iqamah, hadar itu cepat, agak cepat. Kalau azan agak lambat antara jaraknya bacaan yang satu dengan bacaan yang lain, sedangkan untuk qomat itu agak dipercepat. Kemudian hadirin rahimakumullah, di mana azan sudah selesai, maka kita nanti harus membaca doa. Nanti ada doa dan juga nanti ada amalan-amalan yang harus kita lakukan antara azan dengan qomat. Nah, diantaranya ini yang diamalkan oleh santri azan, saya ngambil atau dalilnya itu dari kitab Irsyadul Ibad dari Ummi Rafi. Bapak-bapak, dari Ummi Rafi. Ini ada hadis, tapi nanti kita akan bahas lagi nanti ketika kita ngebahas qomat. Kita minta 1 menit atau 2 menit lagi. Ummu Rafi ini bilang sama Nabi,
Katanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih. Ya Rasul, coba aku tunjukkan amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan pahala yang besar kepada saya. Rasul mengajarkannya begini, ya Ummar Rafi, wahai Ummar Rafi, katanya, kalau nanti sebelum qomat, fasabbihillaha ta'ala ashran. Kalau nanti antara azan dan qomat, kamu bertasbihlah 10 kali. Wahallili ashran, dan bertahlillah la ilaha illallah, baca 10 kali. Kemudian wahmadihi ashran, kamu juga bertahmid 10. Fa innaki iza sabbahti qala Allah taala hadza li. Kalau katanya kamu bertasbih, Allah akan bilang ini untukku. Terus kalau kamu bertahlil, Allah akan bilang ini untukku. Kemudian terus kalau bertahmid, ini untukku. Kemudian beristighfarlah 10 kali. Wa idza staghfarti qala Allah taala qad fa'altu dzalik. Kalau kamu beristighfar 10 kali sebelum antara azan dengan qomat itu 10 kali, maka Allah mengatakan aku sudah mengampuni dosa-dosa. Jadi ulangi lagi bacanya, pertama subhanallah berapa kali? 10 kali. Terus la ilaha illallah berapa? 10 kali. Terus alhamdulillah 10 kali. Kemudian Allahu akbar 10 kali. Kemudian astagfirullah 10 kali. Nah, ini diamalkan ini oleh para santri Azen di di Ciampea itu, dan kami juga di sana juga mengamalkannya. Kalau kita mau bareng-bareng disilahkan bareng-bareng, kalaupun tidak ya sendiri-sendiri. Kita lakukan, ulangi lagi. Kita baca apa dulu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah 10. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10. Kemudian astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah itu 10. Kita teruskan kajian kita nanti, iqamat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.